Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran. Oke teman-teman, pagi ini saya akan berbagi tutorial. Tutorial ini sangat penting ya untuk di peternakan kita. Sharing saya kali ini tentang cempe teman-teman ya. Cempe yang baru berumur sekitar ya 2 bulanan ya. Dan ini ada di kandang saya. Ini cempe-cempenya ya teman-teman. Ini walaupun umur 2 bulanan ya, sekitar 2 bulanan, ini makannya sudah dokoh ya ini. Dan ini sudah saya praktekkan atau sudah saya lakukan penyapian ya teman-teman, atau ini saya latih untuk belajar mandiri. Ini saya pisahkan dari induknya, tapi induknya ini masih di sebelahnya ya teman-teman. Ini cuma saya pisah di sebelahnya, ini jadi tidak jadi satu dengan induknya, tapi nanti untuk beberapa jam atau mungkin setengah hari ini saya masukkan lagi ke kandang induknya yang sebelah ya teman-teman. Ini di sebelah sekat pinggir sini ini bisa dinaikkan ke atas bawah, nanti bisa untuk dibuka tutup. Nanti kalau setengah hari cempe-cempe ini saya buka ya sekatnya, itu saya naikkan, nanti bisa masuk ke dalam sekatan induknya yang di sebelahnya, dan nanti cempe-cempe ini bisa minum atau bisa menyusu ke induknya. Tapi nanti mungkin untuk satu hari cuma 2 kali ya, siang sama sore. Dan ini difokuskan agar cempe-cempe ini bisa makan sendiri ya teman-teman ya, bisa mandiri. Dan nanti kalau induknya ini sudah birahi kan, apabila langsung disapeh ini sudah terbiasa. Nah teman-teman, untuk cempe yang seperti ini yang baru kita latih untuk belajar mandiri, ini kan sangat rentan ya teman-teman. Sangat rentan karena mulai kita pisah dari induknya, mulai kita pisah untuk jarang menyusu ya. Walaupun makan si cempe-cempe ini sudah dokoh, sudah lap seperti cempe-cempe saya ini, kita harus memberi dopingan atau memberi minuman atau memberi ramuan, atau juga bisa dibilang kita harus memberikan jamu kepada mereka agar daya tahan tubuh mereka dan juga untuk perkembangan mereka itu bagus ya, agar cempe-cempe ini sehat, tidak gampang sakit tentunya ya. Kita harus membuatkan ramuan atau membuatkan jamu yang bisa menambah daya tahan si cempe-cempe ini, karena kita sudah melatih mereka untuk belajar mandiri. Kita pisahkan dari induknya. Kalau tadinya setiap saat mereka bisa minum ke induknya, mereka minum susu ke induknya. Nah, karena kita sudah belajar kita pisahkan, mereka jarang untuk minum susu ke induknya ya. Jadi ini bisa mempercepat juga induknya untuk birahi ya. Jadi kalau dipisah kemudian nanti induknya diharapkan untuk segera birahi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembuatan jamu atau ramuan kali ini untuk si cempe-cempe ini agar kesehatannya tidak terganggu, nanti kesehatannya itu membaik karena kita sudah belajar memandirikan mereka. Ini untuk ramuan ini sangat-sangat gampang ya teman-teman. Kita pergunakan yang ada di rumah kita, di sekitar rumah kita saja ya teman-teman. Akan tetapi sangat bermanfaat untuk cempe-cempe ini. Untuk bahan-bahannya teman-teman, kita kali ini menggunakan 3 buah bahan ya teman-teman ya. 3 buah bahan, nanti kita cari yang gampang-gampang saja yang ada di daerah rumah kita ataupun malah ada di persediaan di dapur kita. Jadi mari kita cari bahan-bahannya ya teman-teman ya. Untuk bahan yang pertama ini kita menggunakan batang serai ya teman-teman. Batang serai ini saya tanam juga di daerah kandang ya teman-teman ya. Di
di sana ada serai atau pohon serai ya, nanti kita ambil satu batang kecil saja. Jadi ini pohon serainya ya teman-teman ya. Ini karena saat ini lagi musim kemarau, jadi serainya tidak hijau ya teman-teman. Jadi ini agak kering, tapi nggak apa-apa, masih bisa diambil ya batangnya ya, batang yang bawah. Nanti bisa untuk membuat ramuan kali ini ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan batang serainya ya, segini sudah cukup. Nanti untuk bahan yang satu lagi, nanti ada jahe ya teman-teman. Kalau jahe di persediaan atau di dapur ada ya teman-teman, nanti kita ambil di dapur. Kemudian satu bahan lagi yaitu gula merah atau gula Jawa, di dapur juga ada, nanti kita cari, kemudian nanti kita buat adonannya atau ramuannya atau jamunya ya teman-teman ya, untuk cempe-cempe saya atau cempe-cempe kita ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 3 bahan yang ingin kita buat ramuan kali ini ya teman-teman ya. Kita persiapkan juga alatnya, ini palu ya, tapi palu dari kayu. Kemudian ada telenannya juga nanti untuk memukul-mukul serai dan jahenya. Kenapa saya menggunakan palu dari kayu ya teman-teman? Agar terhindar dari penyakit tetanus ya, karena kalau palu dari besi kan ada karatan, jadi ditakutkan nanti karatnya bisa bercampur dengan jahe atau serai yang kita pukul-pukul ya teman-teman. Ini serainya tadi, kemudian ini gula merah, kemudian yang satunya jahe teman-teman ya. Gula merah teman-teman bisa ambil di dapur juga ada ya teman-teman. Biasanya di dapur pasti ada untuk gula merahnya ya. Untuk selanjutnya kita akan pukul-pukul dulu jahe serainya, kemudian nanti kita seduh dengan air panas teman-teman ya. Gini ya teman-teman, ini memang sengaja saya membuat palu dari kayu karena nanti bisa untuk mukul-pukul jahe atau serai seperti ini, dan nanti diharapkan kan tidak ada karat yang menempel di jahe dan serainya. Tapi walaupun kita tidak punya palu dari kayu, kita bisa pakai palu yang dari besi tapi ditutup pakai plastik ya, atau kita kasih plastik dulu, kemudian kita untuk pukul-pukul jahe atau serainya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa teman-teman buat palu dari kayu seperti ini kan enak ya. Jadi misalnya nanti kita bisa buat kita juga untuk manusianya juga, misalnya kita mau minum jahe atau serai juga kita bisa pukul-pukul pakai palu dari kayu itu. Nah setelah dirasa kita sudah memukul-mukul bahan tadi, kita ambil air panas ya, 1 gelas cukup ya teman-teman ya, karena hanya untuk cempe. Nanti kalau untuk kambing yang sudah dewasa atau mungkin indukan bisa untuk beberapa gelas airnya, tapi kalau kali ini kan untuk cempe, nanti cempenya itu mau minum apa belum kita juga belum tahu kan, jadi kita buatnya sedikit saja dulu. Kemudian setelah kita masukkan ke gelas semuanya ya, kita tutup dulu nanti supaya gula jawanya itu bisa larut. Kemudian nanti kita aduk-aduk ya. Setelah nanti
kita rasakan sudah larut semuanya, gula jawanya sudah larut, kita aduk, kemudian kita tinggal memberikan ramuan ini ke cempe-cempe kita yang tadi akan kita beri, dan mudah-mudahan dengan ramuan ini cempe-cempe kita daya tahan tubuhnya meningkat dan nanti cempe-cempenya akan sehat ya tentunya ya teman-teman ya. Dengan ramuan sederhana ini yang ada di rumah kita bisa membuat cempe-cempe kita pertumbuhannya menjadi baik, daya tahan tubuhnya juga baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini bukan hanya untuk cempe ya teman-teman, kita manusia juga bisa membuat ramuan seperti ini dan meminum ramuan seperti ini ya teman-teman. Dipercaya juga banyak orang yang menggunakan jahe atau batang serai seperti ini untuk membuat minuman untuk kita juga manusia ya tentunya ya. Oke teman-teman, saya tinggal membuat comboran untuk kambing yang lain dulu ya teman-teman, sambil nunggu adonan inti atau ramuan ini larut. Setelah ramuan ini larut, saya akan kembali untuk memberikan kepada cempenya, tapi saya tinggal membuat comboran dulu untuk kambing-kambing yang lain ya. Oke teman-teman, jadi ramuannya sudah jadi ya. Ini ramuan yang tadi sudah larut ya sekarang. Kemudian ini ada sedikit air bersih, bisa nanti untuk mencampur ramuan ini ya, kita masukkan nanti kemudian kita berikan ke cempenya seperti ini ya teman-teman ya. Kita berikan ke cempenya ya. Ini ya cempenya ya teman-teman, kita coba berikan kepada mereka. Diusahakan agar mereka mau minum ya teman-teman. Nanti kalau tidak mau minum, kita tambahin apa yang bisa disukai mereka. Misalnya nanti kita bisa beri campuran polar ataupun apa yang disenangi cempe-cempe ini, tapi kita tunggu dulu ya mau atau tidak. Jadi ini belum mau minum, tapi nanti kalau mereka sudah haus dipastikan ini akan diminum ya oleh cempe-cempenya. Tapi misalnya cempe-cempe teman-teman itu tidak mau, itu bisa dicekokkan atau bisa pakai sontian juga bisa, atau kalau tidak dicampurkan ke comboran. Biasanya maunya pakai apa, pakai polar atau pakai kleci atau kulit kedelai itu ya, itu bisa dicampur. Yang penting ramuan ini bisa masuk ke tubuh mereka ya, atau ke perut mereka. Kita coba ke induknya ya teman-teman. Kalau induknya mau, berarti ini belum mau saja ya. Wah, ini langsung mau ya induknya ya teman-teman ya. Ini nanti habis kalau diberikan ke induknya cuma segini, nanti habis ya. Tadi juga sudah saya buatkan comboran dari polar yang saya campur air hangat juga ya teman-teman ya. Ini seperti ini kan polar, saya campur dengan garam sedikit dan air panas ya tadi. Coba kita campurkan ke polar ini ya teman-teman ya.
Nih ya teman-teman, kita campur dengan polar. Mau ya cempenya ya teman-teman. Ya ini ya, mau ya cempenya ya, mau minum ya. Nih mereka bergantian, kita taruh di dalam kandang atau gimana ya. Ini ya, coba kita berikan ya. Nah ini teman-teman, mau kan teman-teman ya kalau dicampur dengan polar. Jadi misalnya cepet-cepet teman-teman itu belum terbiasa, kita berikan campuran yang mereka senangi. Ini kemarin sudah saya ajari dengan minum campuran dari air garam dan saya campur dengan polar. Kemarin sudah mau ya, dan ini saya buatkan jamu belum mau minum, dan ini saya campurkan ke campuran yang berisi polar tadi ya, dan ternyata ini mereka mau meminumnya. Jadi untuk cempe-cempe yang berumur baru seperti ini ya teman-teman, ini sangat rentan. Jadi kalau bisa kita selalu memberikan jamu-jamuan yang bisa membuat cempe ini daya tahan tubuhnya itu bertambah, daya tahan tubuhnya itu meningkat, karena kita sudah memisah mereka dari induknya. Ditakutkan nanti kalau kita tidak memperhatikan mereka akan kecentet ya. Jadi dengan metode seperti ini mudah-mudahan cempe-cempe kita nantinya tidak gampang sakit dan tidak kecentet. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat, dan cempe-cempe kita yang baru memisahkan mereka dari induknya, mudah-mudahan cempe-cempenya berkembang dengan baik ya, dengan sehat, tidak gampang sakit dengan cara kita memberikan ramuan seperti ini. Oke, mungkin itu dulu ya video saya kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terbantu, atau mudah-mudahan video saya kali ini bisa sedikit membantu teman-teman. Mungkin itu dulu video saya dari saya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngaret, salam paseduluran.